Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke kitab Kifayatul Akhyar. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Faslun fi adadi raka'atis salati. Fasal tentang jumlah rakaat dalam salat. Jadi kita akan membahas tentang berapa sih seluruh rakaat dalam salat kita. Kemarin kita sudah membahas tentang yang membatalkan salat, kita sudah membahas tentang perbedaan salat laki-laki dan perempuan, dan juga sekarang kita bahas tentang jumlahnya salat. Semoga terdengar ke belakang ya. Raka'atus salawatil mafrudati sab'a asyrata raka'atan. Jadi jumlah rakaat salat fardu itu jumlahnya ada 17 rakaat dalam sehari semalam. Tentu ini di hari biasanya, di hari normal. Maksudnya normal apa? Bukan hari Jumat. Nanti hari Jumat bisa jadi jumlahnya berbeda. Di dalam 17 rakaat itu arba'un wa salasuna sajdatan. Ada 34 sujud. Di sehari semalam kita itu minimal melaksanakan sujud 34 kali. Bisa 35 kalau lupa jumlah rakaat. Bisa 36 kalau kita sering lupa jumlah rakaatnya. Tapi minimum itu 34 rakaat. Nanti kalau kita perjalanan keluar kota, qashar misalnya, tentu nanti jumlah sujudnya jadi berbeda, jumlah rakaatnya juga jadi berbeda. Tapi ini jumlah sujud dalam keadaan normal, kita jumlahnya 34 sujud. Lalu wa arba'un wa tis'una takbiratan. Kita dalam sehari semalam itu mengumandangkan 94 kali takbiran. Allahu Akbar. Kalau nggak percaya dihitung gitu. Satu kali salat berapa takbiran? 94 takbir. Watis utasyahhudatin. Ada 9 tasyahud, tahiyat. Jadi sehari semalam kita membaca doa tahiyat itu sebanyak 9 kali. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sudah kita bahas doanya. Lalu wa asyru taslimatin, kita membaca 10 salam. Jadi setiap satu kali sholat 2 salam. Kalaupun rame orangnya tetap 2 salam. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu jumlah salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Kita membaca 153 tasbih dalam setiap salat. Ini jumlah normal. Nanti bisa lebih, bisa kurang. Wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Dalam salat itu ada sekitar 126 rukun. Rukun salat. Kemarin kita sudah bahas. Dalam salat ada rukun, ada yang namanya syarat sah salat, ada yang namanya kesunahan salat, di sunnah ada hayat, ada abad. Mudah-mudahan enggak lupa habis liburan panjang. Tapi saya perlu dites ya, masih ingat apa lupa? Rukun salat di salat maghrib apa aja yang rakaat pertama? Rukun.
rukun. Ya, itu satu. Berarti masih jos ini setelah libur. Sudah menempel. Fis subhi salasuna ruknan. Nah, 126 itu dibagi-bagi. Di dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isna wa arba'una ruknan. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Dan dalam sholat yang 4 rakaat wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Ada 54 rukun. Di sholat isya, sholat zuhur, sholat asar itu ada 54 rukun. Itulah jumlah rukun kita selama dalam setiap sholat. Tentu tadi sholat ini ketika kita tidak sedang traveling, tidak sedang perjalanan jauh, tidak sedang mudik. Kalau mudik yang jauh kita bisa melakukan qashar. Qashar yang bisa diqashar dan dijama' adalah sholat maghrib dengan isya. Lalu sholat asar dengan sholat zuhur. Sholat maghrib dengan isya berapa rakaat dan berapa rakaat? Kalau jama' qashar? Sholat isya menjadi 2 rakaat. Sholat maghrib jadi 3 rakaat. Tidak jadi 1,5 ya. Tetap di 3. Kalau sholat zuhur dan asar qashar masing-masing 2 rakaat. Subuh tidak bisa di qashar. Jangan di qashar jadi 1. Enggak bisa. Dan ketika sholat Jumat itu berkurang jumlahnya, enggak jadi 17 rakaat. Lalu ketika waman ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan. Dan barang siapa yang tidak mampu berdiri, tidak kuat berdiri, tidak bisa berdiri di dalam sholat fardu, maka dia boleh sholat sambil duduk. Sholat fardu wajib berdiri. Kemarin sudah kita bahas rukunnya berdiri. Tetapi ketika dia sakit, dia tidak mampu. Definisi tidak mampu ini bukan selalu tidak bisa sama sekali, bukan selalu seperti itu. Definisi tidak mampu ini bisa jadi dia bisa berdiri, tetapi kalau dia berdiri, dia jadi sakit setelah dia berdiri. Misalnya, orang habis operasi, dia bisa berdiri, tapi ketika dia berdiri lama, itu bisa ada dampak negatif, dampak efek samping kepada badannya. Maka orang yang seperti ini dianggap tidak mampu berdiri. Atau dia bisa berdiri saat itu, tapi kalau dia berdiri makin parah penyakitnya, maka dia tidak wajib berdiri. Atau dia berdiri bisa, tetapi kalau dia berdiri jadi pusing 7 keliling, misalnya di dalam kapal di ombang-ambing ombak, lalu dia boleh sambil duduk. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu kita boleh duduk. Dan ketika orang sambil berdiri itu tidak mengurangi pahala sholatnya. Sholat fardu, terus dia tidak mampu berdiri. Misalnya ada osteoporosis, dia bisanya duduk. Kalau dia berdiri kesakitan. Maka ketika dia duduk tidak mengurangi sedikit pun pahala sholatnya. Itu berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dia bisa berdiri, dia ketika malas berdiri dia boleh sambil duduk. Ketika dia duduk pahalanya setengah daripada sholat berdiri. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu dia wajib berdiri. Ketika dia tidak mampu, dia boleh duduk. Kalau duduk dia tidak mampu, boleh berbaring.
berbaring ke arah kanan dan menghadap kiblat. Afdolnya menghadap berbaring ke kanan. Jadi ke kanan sambil menghadap kiblat, itu afdolnya. Boleh enggak menghadap kiblat tapi miringnya ke kiri? Boleh. Tapi afdolnya miringnya ke kanan. Wah, kanan saya ada bekas luka, maka boleh ke kiri. Bagaimana ketika dia nggak bisa duduk miring, maka dia terlentang boleh sambil menggerakkan badannya. Lalu dalam kondisi duduk sebaiknya posisi duduknya seperti apa? Apakah duduknya tawaruk atau sila atau iftiros? Orang yang misalnya dia tidak mampu untuk berdiri. Afdolnya menurut madhab Syafi'i duduk iftiros. Yang paling utama adalah duduk iftiros. Iftiros itu seperti duduk tahiyat awal. Kenapa? Karena mudah untuk berdiri nantinya setelah dia selesai sholat. Tapi kalau dia tidak mampu untuk iftiros, dia boleh tawaruk. Atau dia boleh pakai kursi kalau dia tidak mampu. Karena ada orang yang bisa berdiri tapi harus diberdirikan gitu. Itu lebih mudah ketika dia duduk di kursi. Lalu ketika dia duduk iftirash tetapi dia bisa bagaimana ketika seorang tidak bisa duduk iftirash sesuai kemampuannya. Misalnya ada luka di lututnya, kalau dia duduk iftirash dia tidak bisa, boleh sambil duduk sebisa dia yang tidak melukai, yang tidak menambah luka di dirinya. Itu adalah sunnahnya. Dan ketika dia tidak bisa terlentang, dia cukup menggunakan isyarat matanya. Dengan isyarat. Memang ada orang yang seperti itu? Ada. Kalau kita ke rumah sakit, ke ruang ICU banyak. Ruang HCU gitu, banyak orang-orang yang secara kesadaran mereka masih sadar, masih bisa berkomunikasi, tetapi dia tidak bisa menggerakkan sama sekali anggota tubuhnya. Itu banyak. Maka ketika kita punya keluarga yang dirawat intensif di ICU, tidak bisa komunikasi, kita tuntun mereka untuk melaksanakan sholat. Karena mereka masih menerima respons, masih menerima informasi dari kita. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat ini tetap wajib bagaimanapun, selama orang masih berakal, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Dan orang yang koma tersebut, yang dia masih merespon, masih bisa mendengarkan kita, masih dianggap orang yang berakal. Jadi kita tuntun, kita ajak sholat. Kita ingatkan sambil dibisikkan ke telinganya, sudah waktu sholat, yuk kita sholat. Kita tuntun, kita ajari caranya sholat. Jangan ada yang koma malah ditinggalkan terus. Kecuali kalau memang tidak boleh masuk ke ruangan ICU. Kita punya sampai jam berapa? 4 menit lagi. Ya, mungkin ini pembuka kita ya. Wa in ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Jadi itu adalah menurut pendapat madhab Syafi'i. Dan ternyata mengaji kitab fikih ini masih penting, masih perlu bagi kita mengaji kitab fikih Syafi'i. Kenapa? Fenomena kemarin kita puasa taraweh yang berbeda-beda, terus juga puasa lebaran yang berbeda-beda. Saya kira penting bagi kita terus mengkaji ilmu fikih.
Agar apa? Agar kita sama-sama tahu dasarnya, sama-sama tahu dalilnya. Tidak hanya ikut-ikutan arus. Gak enak jadi orang yang ikut-ikutan arus. Kesini rame ikut rame, kesini rame ikut rame. Jadi kayak cenggondok. Ada angin dari timur dia ke barat, ada angin dari barat dia ke timur. Kita harus beribadah dengan dalil. Karena agama ini bukan fans club. Tahu fans club ya? Bukan fansnya Barcelona, bukan fansnya MU. Ngikut-ngikutan gak perlu dalil. Kalau fans club gak perlu dalil. Kalau agama perlu dalil. Jadi beribadah harus dengan ilmu. Jadi kata Ibnu Ruslam, barang siapa beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Jadi kita beramal tanpa ilmu, amal kita tidak diterima, ditolak. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan kita perlu tahu dalilnya, tahu ilmunya. Kemarin misalnya tarawih kita di masjid sini saja, itu gak karu-karuan. Kita ngaji madhab Syafi'i tapi gak tahu apakah semuanya dilaksanakan apa yang kita kaji. Udah kita bahas tentang tata cara tarawih dalam madhab Syafi'i. Terus juga dalam sholat id kita penting bagi kita untuk mengetahui ilmunya, dalilnya. Boleh kita beribadah mengikuti dalil. Kita perlu ngaji, ini pentingnya kita ngaji fikih. Kita belajar terus, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita istiqomah dalam ibadah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.